Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Prayogo dari Tadris Biologi A semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 20081060070. Di sini saya akan mereview jurnal yaitu tentang hubungan antara sifilis dengan HIV dan juga AIDS oleh Muhammad Caesaryo Laxmi dan Jundi Fathan Mubina tahun 2020. Yang pertama, pendahuluan. Sifilis adalah salah satu infeksi menular seksual atau bisa disebut juga dengan IMS dan disebabkan oleh Treponema pallidum. Menurut WHO, angka kejadian sifilis masih sangat tinggi, yaitu mencapai 5,6 juta kasus sifilis di dunia pada remaja dan juga dewasa, yaitu kisaran antara usia 15 sampai 45 tahun. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di Indonesia ini terdapat 7.000 kasus sifilis baru pada tahun 2018 yang terjadi pada populasi waria, lelaki seks lelaki atau LSL, wanita penjajah seks atau WPS, dan pengguna nafsa suntikan. Infeksi HIV adalah penyakit imunitas dan sistematik yang disebabkan oleh virus HIV dan dapat menyebabkan AIDS. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode literatur review atau tinjau pustaka. Sumber pustaka yang digunakan untuk penyusunan jurnal ini melibatkan 21 pustaka yang berasal dari buku, jurnal nasional, dan jurnal internasional. Jurnal yang digunakan yaitu tentang penelitian adalah jurnal penelitian yang terbaru dalam proses pencarian di dalam database jurnal nasional maupun internasional. Tahun penerbitan jurnal dan buku yang digunakan adalah tahun 2006 sampai tahun 2019. Yang ketiga yaitu hasil. CDC menyebutkan bahwa kejadian sifilis yang dilaporkan terus ditandai dengan tingginya tingkat koinfeksi HIV, khususnya pada LSL. Terdapat sebanyak 45,5% kasus positif HIV pada populasi LSL yang terdiagnosasi sifilis. Kasus sifilis pada pasien HIV atau AIDS cukup banyak dilaporkan. Menurut laporan survei terpadu biologi dan perilaku pada tahun 2011, terdapat kejadian sifilis pada WPS yang terinfeksi HIV sebanyak 16,7%. Sedangkan pada WPS tanpa infeksi HIV sebanyak 9,4%. Pada populasi LSL yang terinfeksi HIV terjadi sebanyak 23,8% kejadian sifilis. Sedangkan pada LSL tanpa infeksi HIV sebesar 16,67%. Dari kedua populasi tersebut, secara statistik menyatakan adanya korelasi antara kejadian sifilis dengan infeksi HIV. Korelasi tersebut adalah WPS dengan sifilis 1,91 kali lebih mudah tertular HIV dibandingkan dengan WPS tanpa sifilis, dan LSL dengan sifilis 3,63 kali lebih mudah terinfeksi HIV dibandingkan dengan LSL tanpa sifilis. Yang keempat yaitu pembahasan. Sifilis merupakan suatu penyakit sistemik kronis berat yang disebabkan oleh T. pallidum. Sifilis disebut juga dengan the great imitator and mimicker.
dikarenakan manifestasinya yang beragam dan cepat berubah. Sifilis yang termasuk dalam IMS memiliki cara penularan melalui hubungan seksual dengan kontrak vagina, anogenital, orogenital. Selain itu, sifilis dapat ditularkan tanpa hubungan seksual, seperti kontak dengan lesi kulit penderita maupun dari ibu ke anak melalui plasenta. Sifilis dapat dibedakan menjadi sifilis kongenital dan sifilis akuista. Sifilis kongenital yaitu sifilis yang terjadi sejak bayi dan ditularkan oleh ibunya saat kehamilan maupun persalinan. Sifilis akuista yang cara penularannya terutama dengan kontak seksual memiliki patogenesis. Infeksi HIV merupakan suatu penyakit sistemik yang menyerang imunitas dan disebabkan oleh virus HIV. Infeksi HIV dapat menyebabkan AIDS, yang merupakan fase terakhir yang ditandai dengan rendahnya imunitas tubuh dan berkembangnya infeksi oportunis atau tumor. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara sifilis dan infeksi HIV. Hubungan tersebut berarti bahwa sifilis dapat mengakibatkan kejadian infeksi HIV, dan sebaliknya sifilis juga dapat menyebabkan kejadian HIV. Namun hingga saat ini penulis belum dapat menemukan penjelasan patogenesis terjadinya sifilis pada pasien HIV positif, sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengingat tingginya kejadian sifilis pada pasien HIV. Namun demikian, HIV dan sifilis memiliki faktor yang hampir sama. Faktor yang dimaksud adalah homoseksual, jenis kelamin laki-laki, dan pengguna nafsa suntikan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Sifilis dan infeksi HIV memiliki hubungan timbal balik, yaitu sifilis dapat meningkatkan kejadian infeksi HIV maupun sebaliknya. Selain itu, keduanya penyakit memiliki beberapa faktor yang sama. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai patogenesis terjadinya sifilis pada pasien HIV positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.